يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitarqil manahi wa fi'li ta'ati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi al-hadina lis-shawab.
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang penuh bahagia ini saya mengajak pada diri kami dan kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita senantiasa membina dan memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dalam kondisi apapun. Marilah keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita bina supaya kita selamat min yaumi hada ila yaumil liqa wal jaza. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, betapa besarnya karunia Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu sebagai hamba Allah yang beriman, untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Satu contoh, kita pada hari ini bisa berduduk bersama di tempat yang mulia. Satu anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa berjalan, kita bisa ibadah. Coba kita tengok saudara-saudara kita yang barangkali hari ini mereka tidak diberikan hidayah kepada Allah, sehingga meskipun mereka diberikan kesehatan, mereka tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah ciri orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepada kita, baik kaitannya dengan nikmat iman, Islam dan ihsan, lebih-lebih nikmat karunia kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Betapa mahalnya makna kesehatan dalam rangka kita syukuri atas karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang luar biasa yang maha mahalnya. Oleh karena itu kita wajib bersyukur kepada Allah, yaitu dengan cara menjalankan nikmat itu sesuai dengan porsi yang sebenarnya, dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak lain dan tidak bukan sebagai bentuk kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sebagai manusia yang Allah ciptakan di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi ibadah menjadikan kewajiban bagi kita, orang-orang yang benar-benar la'allakum tattaqun, orang-orang yang memang benar mendapat predikat orang-orang yang takwa, maka senantiasa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, perintah Allah yang berkaitan dengan sholat 5 waktu memegang peranan yang penting dalam rangka memperkuat akidah Islamiyah. Apapun kondisi kita, sholat 5 waktu adalah memegang kendali yang utama dan paling utama dalam rangka membentengi akidah Islamiyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan penjelasan yang membedakan antara orang yang beriman dan orang-orang yang kafir hanya ditinjau dari sejauh mana dia menjalankan perintah Allah, yaitu berupa sholat. Sehingga makna sholat ini bisa membedakan antara orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Maka bersyukurlah kita sebagai hamba Allah yang senantiasa menjalankan sholat, karena itu adalah sebagai ciri kita orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan awwalu ma yuhasabul maqabir as-salah. Tak kala kita besok kembali ke alam barzah, di alam kubur, maka pertama kali yang akan dihisab kepada kita semuanya adalah
sejauh mana ketaatan kita menjalankan salat kita. Tak kala kita salat kita sudah sempurna, maka oleh Allah akan dianggap keseluruhan amal ibadah sempurna. Namun kalau sekiranya ibadah salat kita masih sering kotang-kotang, sering kita tinggalkan tak kala kita sibuk, sering kita tunda dengan alasan berbagai macam, maka akan diperhitungkan berbagai macam amalan yang lain, dianggap amal yang lain pun juga rusak karena ibadah salat kita tidak istiqomah. Saudara-saudara sekalian, kemudian dasar yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga memberikan penjelasan. As-salatu imaduddin, faman aqamaha waqad aqamadin, waman hadama waqad hadamadin. Salat adalah tegaknya agama. Barang siapa yang menjalankan dengan ikhlas karena Allah, berarti merekalah yang telah dengan tegas memperkuat, mendirikan agama dengan sebenarnya. Barang siapa, kemudian dalam hadis berikutnya diterangkan, barang siapa yang dengan sengaja mereka tidak menjalankan ibadah salat, maka merekalah hakikatnya yang menghancurkan Islam ini secara nyata. Ini saudara-saudara sekalian, sangat penting menjadi koreksi untuk kita semuanya yang mengaku kita sebagai orang Islam. Jangan hanya kita di KTP aja. Mari kita tingkatkan kualitas keislaman kita. Supaya apa? Salamatan widun wa salamatan fil akhirah. Islam bermakna akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tak kala orang Islam sendiri sudah benar-benar amanu wa amilus solihat, benar-benar beriman kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin rahimakumullah. Suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau ditanya, "Akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritahu aku kabar tentang masalah Islam. Antasyhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." 5 hal sebagaimana disebutkan arkanul Islam. Itulah standar kita sebagai umat Islam. Wa arkanul iman, itulah sebagai standar kita sebagai orang yang beriman. Tak kala rukun Islam dan rukun iman dijalankan secara istiqomah, maka kita akan menjadi orang Islam yang sempurna. Namun tak kala Islam kita tidak 5, maka menurut Majelis Ulama Indonesia itu adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari orang-orang yang ingin memecah belah, dari kelompok-kelompok yang menghancurkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wukuf di Arafah, beliau telah berpesan kepada para sahabat, "Iftaraqati ummati ala 71 furqatan." Ketahuilah besok pada akhir zaman umat Yahudi pecah menjadi 73 golongan, umat Nasrani juga demikian, dan umat Islam juga akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum binar, semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka illa wahidan, kecuali satu. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa man ya Rasul?" Siapa ya Rasul satu ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ana alaihi wa ashab." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang cinta kepada Rasulullah, yang cinta kepada para sahabat, yang cinta kepada para tabi'in, dan cinta para ulama amilin, mereka lah yang dijamin salamatan biddin wa salamatan bil akhirah. Saudara-saudara sekalian, kadangkala ada satu kelompok mereka yang mengatasnamakan cinta Rasul, tetapi mereka adalah benci kepada Sayyidina Abu Bakar. Ada kelompok yang mengatakan cinta kepada Rasulullah, namun mereka adalah benci kepada Sayyidina Ali, dan demikian seterusnya.
Hadis ini saudara-saudara menjadikan perenungan, menjadikan pembekalan kepada kita semuanya untuk memahami Islam yang rahmatan lil alamin. Karena ini adalah pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan haji wada, ketika beliau melaksanakan haji wukuf di Arafah, ketika beliau yang sebentar lagi meninggal dunia, dan kemudian disusul dengan turunnya surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam sudah kusempurnakan dan aku rela Islam menjadi agama. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya mengajak untuk merenung kembali, untuk kembali ila siratikal mustaqim, kepada jalan Islam yang disampaikan ketika Rasulullah di Mekah dan di Madinah adalah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang cinta damai, Islam yang saling tawasud, Islam yang saling menghormati, bukan Islam yang saling mencaci maki, bukan Islam yang saling membunuh. Adalah Islam yang disampaikan ketika Nabi berada di Mekah dan di Madinah adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Itulah hakikatnya yang sebenarnya, makna hijrah, makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia supaya mereka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan ini sebagai bahan evaluasi kepada diri kami dan kepada saudara-saudara semuanya. Marilah kita memperkuat akidah Islamiah kita dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan menyambung tali silaturahim. Kita saling cinta kasih, saling menghormati, saling menyayangi, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karim, malikul barraufur rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala bi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat waghfir dunubil khadiyat. Allahumma ja'al khair umurana akhirah wa khair amalina wa khair ahyatina. Allahumma inna nas'aluka mujibud da'wah wa azamil maghfirah wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila warzuqna tibaa. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa tu'mina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri masaa'ib dunya wa din. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa anfusana wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatana wa jamaatina wa jam'iyatina bi salamatin bid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma yassir ya muyassir, sahil ya muyassir, sahil umurana
واقضي حوائج الدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا زيارتنا المكة المكرمة والمدينة المنورة بشفاعتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولذكر الله أكبر. الله أكبر.